Squad up. 変身 Sudah 5 episode Kamarada Geeks berjalan. Gimana menurut kalian? Jadi ini pendapat singkat sebelum kita memulai bahasannya ya. Jadi di awal-awal cerita Kamarader kita itu biasanya itu bersikap agak kritis ya. Tapi untuk Geeks ini Ana ngerasa sih nggak ada urgensi yang gimana banget gitu ya pas menonton setiap episodenya. Jadi bener-bener nonton lempeng dan enjoyin aja gitu ya. Ini menurut Ana bakalan jadi keuntungan juga buat sang penulis Bapak Yuya Takahashi yang biasanya memasuki episode belasan itu akan jadi periode yang membosankan. Biasanya ya. Jadi dengan tema Desire Grand Prix dan juga lomba-lomba yang variatif, bisa dibilang tentu setiap episodenya atau sekarang formatnya itu kan per 2 episode ya. Jadi satu game itu 2 episode itu tuh bisa dieksplor terus game-gamenya itu bakalan kayak gimana. Jadi Anda bisa ngomong kayak gini karena setelah nonton episode 5 ini bisa dibilang itu kan ya santuy banget gitu ya. Cerita sama temanya ya masih enjoy-enjoy aja gitu ya. Kayaknya sih ya balik lagi gara-gara udah nurunin ekspektasi serendah mungkin deh ya. Jadi terima kasih Revise ya. Anda pastinya belajar banyak soal ekspektasi dari si Revise ya. Tapi pastinya ini ya subjektif ya teman-teman ya. Balik lagi ke selera masing-masing. Kalau menurut kalian nanti bisa bosen kan ke depannya, ya nggak apa-apa gitu ya. Ingat kan si Kamarada Zero One itu yang pertandingan Hiden versus Zaya itu kan ada pertandingan kayak menata bunga, jualin rumah lah, terus juga lomba pengacara dan lain-lain. Itu ya menurut Anda sih bosen banget kan di situ ya. Nah, ini bisa dijadikan kelebihan dengan si Geats yang temanya itu memang udah game-game yang variatif. Nah, ngerti kan maksud Anda ya? Jadi itu dia teman-teman pendapat singkat setelah 5 episode berjalan dan sedikit ngasih gambaran untuk kedepannya bakal kayak gimana ya. Jadi langsung saja kita bakalan bahas Kamarada Geats episode 5. Seperti biasa diawali dengan selfie diary dari Keiwa yang nyaris ketahuan kakaknya ya. Jadi karena si Keiwa di sini tuh udah pesimis ya. Kayaknya gue nih yang bentar lagi tersingkir ya. Jadi nggak sengaja kedengeran nih sama kakaknya. Apaan tersingkir? Syukur kakaknya nyangka itu perihal wawancara kerja, bukan soal Desire Grand Prix ya. Sampai si Keiwa ketahuan ya dia langsung tersisih lah itu ya otomatis ya. Ya soal ini ya lucu-lucuan aja teman-teman. Nah, fokus dari episode ini lebih berpusat kepada si Azuma Michinaga aka Kamarada Bava ya. Kalau yang kita sudah lihat sejauh ini, karakter si Azuma ini tuh memang ciri-cirinya tuh dia itu orang yang keras, agak enggan bergaul, emosian juga, seruduk sana sini, ya sesuai banget kan sama Kamarada Bava ya. Jadi kalau dilihat si Bava ini tuh berprofesi sebagai kuli bangunan ya. Kita juga diperlihatkan dengan masa lalu dari si Azuma ini. Sepertinya sih ini terjadi di Desire Grand Prix edisi sebelumnya. Apa mungkin sebelum si Azuma juga jadi player di Desire Grand Prix. Nah pokoknya si Azuma ini tuh punya teman teman-teman ya. Jadi kayak sesama buruh bangunan atau kuli bangunan tadi bernama Toru. Jadi si Toru ini punya mimpi untuk ngebangun bangunan-bangunan tinggi di kampungnya dia. Nah cocok nih ya. Jadi dia kerja aja tuh di Kota Baru atau di BSD ya. Lagi banyak bangun-bangun kan tuh. Jadi si Toru ini juga adalah player dan peserta Desire Grand Prix juga. It means dia itu Kamen Rider juga. Tapi ada satu kejadian di mana si Toru ini tuh diserang sama para Jamato ya dan mati di depan matanya si Azuma. Jadi ada rider-rider lain juga di situ pada ketawa-ketawa yang ngetawain si Toru itu. Kayaknya si Toru ini tuh dijebak mungkin ya sama si player-player lain dan jadi kayak begini. Dan ada Geats juga di malam itu yang ikut disorot juga ya. Yang Ana tangkep kayaknya ada salah sangka di sini ya. Jadi gara-gara kejadian ini kayaknya si Azuma ini tuh jadi dendam dan mau nyaingin si Geats mulu. Mulai titik ini. Singkatnya si Azuma ini tuh nganggep si Geats yang menyebabkan sahabatnya si Toru ini tuh mati. That's it ya. Kemungkinan besar ya salah sangka sih, balik lagi ke tadi ya, salah sangka. Mungkin aja si Geats ini mau nolongin atau gimana mungkin ya. Salah sangkanya antara si Geats ini tuh yang bikin si Toru itu mati, atau yang kedua itu dikira nggak mau nolongin gitu. Kok malah ngeliatin aja si Geats ini nggak nolongin ya. Nggak nolongin ngalahin Jamato-Jamato tadi yang hasil jebakan player-player tadi. Kira-kira kayak gitu ya. Ya pokoknya salah sangka lah ya. Dan katanya dunia yang diinginkan oleh si Azuma Michinaga ini adalah menyingkirkan orang-orang seperti si Geats katanya ya. Jadi udah bener-bener kesel banget sama si Geats, si Azuma ini ya. Jadi ya mirip-mirip Dapan lah temen-temen ya. Jadi pengen musnahin kiri kanan dan cukup reasonable juga. Karena mungkin si Azuma ini juga orangnya ya cukup tertutup ya. Dan Toru itu satu-satunya sahabatnya dia. Dan lenyap gitu kan ya. Makanya ya nggak salah juga gitu. Dia punya kepribadian tuh seperti ini gitu. Dan menganggap semua rider itu adalah musuh.
Sebenarnya soal ini masih pertanyaan juga sih ya, soal dunia yang dia inginkan ini ya. Jadi kita tuh harus benar-benar lihat apa yang dia tulis di desire card-nya itu. Kalau ini kan ya dia cuma ngomong gitu ya, gue pengen menyingkirkan orang-orang seperti lu, Gits, katanya kayak gitu. Dan menurut Ana sih ya, setelah diterawang lebih jauh soal si Azuma ini di episode 5 ini terutama ya, menurut Ana sih sangarnya agak nanggung ya. Jadi semoga bisa lebih gila lagi, bisa dibilang ya, biar lebih variatif lagi ceritanya si Gits ini ya. Sangarnya nanggung gitu ya, ya emang gitu kayak songong galak, cuman kayak nanggung aja gitu, kayak kita tuh nggak dapet gitu temen-temennya si apa sih namanya, intimidasinya gitu. Nah, yang Ana suka dari rivalitas si Gits dan si Bava itu sikapnya si Gits atau si Ukyo Ace. Biasanya kalau MC-MC gini ditantangin kan, ayo gue tantangin lo, kan pasang wajahnya kan ikutan serius juga gitu. Aku akan mengalahkanmu juga, bla 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 gitu kan. Kan biasanya kayak gitu. Nah, si Ace ini tuh terkesan santuy banget, terus juga percaya diri, dan malah kayak songong nantangin balik gitu. Jadi malah kayak si Azuma yang terintimidasi balik. Ngerti nggak teman-teman ya? Ana suka banget gitu ya, yang nantangin tapi malah gua kok yang merasa tertekan gitu. Nah, yang lucu itu pas bagian mereka ngobrol kan. Terus si Ace itu kan kayak pakai rompi hitam sama kemeja merah. Terus dia itu bilang, "Dih, gampang emosi amat sih lu. Gara-gara gua pakai baju merah ya," katanya gitu ya. Jadi kayak matador maksudnya ya kan, si Bava, banteng kan suka nyeruduk. Ya Bava sih ini lebih tepatnya hewannya tuh buffalo ya. Jadi itu lucu-lucuan aja gitu, kayak gampang emosi banget sih, kayak banteng lihat merah kan langsung nyeruduk gitu ya. Jadi pelengkap cerita ini ya itu ya, si Ace itu yang punya villa gede kan, dia kan Star of the Stars gitu ya, terus juga pengen kayak di renov gitu ya. Terus nggak sengaja yang bakal ngerjain rumahnya itu kayak tim buruh atau tim kulinya si Bava, si Azuma gitu. Terus juga kayak masuk program TV bedah rumah di Jepang gitulah teman-teman ya. Nah, game Desire Grand Prix kali ini cukup unik. Temanya itu tag team, berdua ya. Jadi ada Yamato yang motifnya itu kayak kartu-kartu gitu teman-teman ya, kartu remi gitu, nyerang para couple biar mereka itu kepisah ya. Jadi buat yang pada jomblo tenang aja teman-teman ya, kalian itu nggak akan diserang ya. Ini nyerangnya yang pacaran atau berpasangan doang, oke? Jomblo harap tenang ya. Jadi di sini timnya itu Gits sama Nago, Tycoon sama Bava, Mary sendiri? Tidak ya. Sesuai dengan yang kita bahas kemarin. Jadi Kamen Rider Punk Jack di sini hadir untuk menemani si Kamen Rider Mary. Jadi si Punk Jack ini adalah salah satu anggota staff katanya dari Desire Grand Prix. Dan sesuai yang kita bahas kemarin juga, identitasnya itu dirahasiakan ya. Jadi nggak boleh ngomong sedikit pun. Ngomong aja nggak boleh loh ya. Bahkan sampai nunjukin wajah juga, wah apalagi nggak boleh ya. Jadi berarti di sini si Punk Jack ini hitungannya player beneran ya, kalau kayak begini. Ana penasaran sih, sebelum si Punk Jack ini dipilih sama si Sumuri kan, si Sumuri itu kayak ngocok-ngocok kartu gitu teman-teman ya, dan baru muncul si Punk Jack. Nah, yang berarti apakah di kartu-kartu itu tuh ada daftar staffnya yang banyak, yang berarti kameradernya juga banyak gitu ya. Jadi kan kayak random gitu, oh Punk Jack yang muncul. Ya ini sih bisa-bisa aja ya. Soalnya kan ya player dari awal juga di edisi Desire Grand Prix ini kan sampai berapa puluh tuh kan ya. Nah, tema dari Kamen Rider Punk Jack itu Halloween ya. Jadi bukan beruang coklat, Pak. Makanya kemarin yang Bear Bears itu ya cuman lucu-lucuan fans aja gitu ya. Jangan terdistract apalagi sampai dibawa serius. Ada cocok logi lagi nih ya. Kan namanya itu Punk Jack ya. Punk Jack ya. Punk itu pumpkin atau labu, terus Jack-nya itu Jack O'Lantern itu. Dan Halloween itu kan nanti ada di bulan ini, di bulan Oktober ya. Tepatnya di akhir bulan nanti tanggal 31. Dan ini episode 5 di mana si Punk Jack ini muncul di bulan Oktober juga ya. Jadi sama-sama tuh ya, Halloween tuh. Dan si Punk Jack ini tuh emang benar-benar nggak ngomong sama sekali ya, nggak ngomong kayak cuman hiat, kayak gitu aja enggak gitu. Jadi benar-benar nggak ngomong gitu ya. Tapi agak barbar di sini dia ya. Jadi bikin si Mary ini tuh agak susah yang temanya tag team kayak gini kan. Kan kalau tag team gini kan ya harus kerjasama, harus ada pemahaman juga gitu ya. Bahkan di cafe yang neutral zone gitu, player lain kan udah jadi human form, santuy-santuy ya sambil pesan makan. Punk Jack masih dalam wujud entry form dan diem aja gitu ya. Terus pas mereka berdua bercanda-bercanda ya cukup lucu ya. Cuman menurut Ana sih setelah muncul si Punk Jack di episode 5 ini agak kurang banget nih highlightnya ya. Udah jadi cuman muncul sekali gitu ya. Karena ya highlightnya itu ya lebih ke si Azuma, terus juga kadang ke si Ace, kadang juga ke Keiwa, dan juga kadang ke si Neon. Semoga ada misteri menarik gitulah ya dibalik si staff yang ikutan kayak begini ya. Siapa tahu ada konspirasi apa gitu ya.
Menarik soal itu ya. Dan ngelihat Pang Jack ini jadi callback lagi. Lihat si Rizky di Revise ya. Kan dia diem kayak gini mulu ya. Jadi ada 2 race buckle baru tentunya di episode ini, yaitu Claw race buckle yang didapatkan sama si Nago, dan Chain Array race buckle yang didapatkan sama si Mary. Padahal Chain Array menurut Anda sih lebih pas dipakai sama si Pang Jack. Soalnya sama-sama oranye warnanya ya. Yang lucu ketika si Chain Array itu didapetin sama si Mary itu, si Pang Jack-nya kayak ngeliatin gitu ya. Kayak pengen gitu ya, makanya tapi akhirnya dikasihnya shield ya. Nah, akhirnya dijelaskan juga teorinya di sini, di mana beberapa core ID dan juga race buckle tertentu ada yang memiliki kecocokan. Sebelumnya kan kita, terutama Ana di sini kan nyebutnya race buckle yang matching atau identik ya. Ternyata emang bener di sini ada ya. Jadi Magnum itu pasnya itu sama si Gitz, Zombie itu sama si Bava, Ninja nanti kan sama si Tycoon ya, kita udah bahas kemarin. Terus juga nanti kita tunggu Nago ke depannya apa ya. Dan juga si Keiwa nih untuk ketiga kalinya guys, gila sih di sini ya. Dia itu mendapatkan Boost Race Buckle. Udah gila hokinya nih orang ya. Tapi ya nggak dipakai lagi. Udah dapat 3 kali nggak pernah dipakai sama sekali ya. Malah dipakai jadi alat barter sama si Ukyo Ace ya. Jadi kan si Bava itu kan punya Magnum. Jadi item-item atau race buckle yang sebelumnya udah didapat di game sebelumnya masih di-keep gitu ya sama si player-player yang sekarang gitu ya. Jadi kan si Bava kan kemarin pakai Magnum ya. Dia masih punya Magnum race buckle-nya. Terus kan si Boost ini kan ada di si Tycoon dan ditukar sama 1 zombie race buckle yang dipegang sama si Ace. Ya untung si Aceng lah dapat Magnum Boost, Pak. Ditukar sama zombie doang. Oh ya udahlah, gue juga mau, Pak. Nah, soalnya kan ditanya nih sama si Keiwa ya, itu lu pakai Magnum kok musuhnya ditembak kayak gitu, deket banget ya. Bahkan lu mukul musuhnya itu pakai si pistolnya kayak episode kemarin tuh yang game zombie kan. Gila itu si Bava ya. Pakai Magnum shooternya dia pakai knuckle gitu, gila sih ya. Jadi terjawab karena si Bava itu nggak bisa pakai senjata macam gitu. Dia itu tipenya itu jarak dekat, ngebarbar ya. Makanya si Keiwa itu ngebantu si Bava buat barter. Ya kan nggak mungkin kan si Azuma yang nanyain ke si Ace kan, tukeran dong. Masih jual mahal dia ya, gengsi Pak ya. Nah, keren loh finishingnya terutama ya, yang pas kita lihat di sini si Bava pakai si Magnum itu ya. Jadi Jamatonya itu kayak disudutin atau diinjek ke dinding terus di Magnum Tactical Blast sedekat itu. Gila Pak ya. Ngomongin soal si Aceng nih yang udah dapat Magnum Boost. Akhirnya nih teman-teman, setelah 5 episode kita bisa melihat form utama atau bisa dibilang andalan atau basicnya si Gitz sejak dipromosiin, bahkan sebelum si Gitz ini tayang. Kan udah digembor-gembor ya, formnya ya utamanya ya si Magnum Boost gitu si Gitz ini ya. Nah, actionnya keren sih di bagian ini teman-teman. 2 cannon kecilnya di Magnum itu kan di bagian tangan itu kan dikeluarin gitu ya. Terus sambil pakai Magnum shooter ya. Ditambah boost yang nambah speednya juga. Dan itu wah, gunslingernya jadi lebih GG lah di sini bisa dibilang. Dan yang paling keren pastinya ya itu nembak-nembak sambil muter kayak gasing gitu ya. Jadi semua juga pada setuju lah teman-temannya kalau actionnya itu keren di bagian ini. Sayangnya pas berubah jadi Magnum Boost, si Gitz ini agak kurang highlight sama dibikin wah aja gitu kan ya. Jadi kayak cuman berubah pakai race buckle biasa doang gitu. Padahal kan ini salah satu kombinasi race buckle yang kita tunggu-tunggu. Wah, Magnum Boost akhirnya keluar. Tapi ya dipakainya cuman kayak ceret-ceret udah berubah beres gitu ya. Mestinya sih bisa dibikin lebih wah gitu ya untuk di bagian henshin scene-nya. Nah, perihal gamenya, untuk dapetin skor, 2 player itu harus menyerang bersamaan Yamato yang punya ikon kartu yang sama gitu ya. Jadi kayak main nyocokin kartu gitulah ya. Makanya tag team bener-bener jadi kunci di sini. Jadi ngalahinnya itu ikonnya harus sama kayak misalkan ketupat sama ketupat gitu ya. Terus juga keriting sama keriting, dan nyerangnya itu atau ngeledakinnya itu harus bener-bener sama. Jadi Ace sama si Neon ini ya kompak teman-teman. Gak cuman karena si Neon ya menurut Ana sih ya di awal ya dia di carry abis-abisan juga kan sama si Ace gitu ya. Tapi pada akhirnya kan si Neon ini juga bisa nyesuain gitu ya. Si Ace juga walaupun cool gitu kan si Aceng, tapi nggak jual mahal dia itu ya. Jadi masih saling support juga sama partnernya si Neon ini. Beda sama Bava yang bener-bener nggak mau temenan kan ya. Dia yang songong kayak gini ya dia juga nanti yang susah kan. Tapi di akhir gara-gara si Mary, nanti timnya itu bakalan diundi ulang ya. Kalau lihat di preview kayaknya si Ace ini ya tetap sama si Neon, si Pang Jack jadi sama si Keiwa. Ini kayaknya bakal kocak nih ya. Terus Mary kayaknya sama Bava dong berarti ya kalau kayak gitu ya. Dan Bava juga kita lihat bakalan pakai Boost Race Buckle nanti ya. Dan ini kan dia itu udah nyeruduk-nyeruduk ya. Terus ditambah boost.
nyeruduknya ya makin gila dah ya. Kelebihan-kelebihan kecil nih setelah 2 episode kemarin dan juga episode 5 ini. Jadi pastinya para fans di sini makin kepincut ya sama si Neon Kurama ya. Karena banyak gimmick-gimmick kawaii yang mengandung fanservice ya. Dijamin itu, wah Neon Kurama punya Kugan. Udah pasti itu mah ya. Dan lokasi-lokasi syuting nih patut diapresiasi juga menurut Ane ya. Jadi lokasi-lokasi gelutnya pada berasa fresh sejauh ini dengan color grading yang pas. Biasa kan ya di situ lagi, di situ lagi. Sedikit komentar juga, semoga yang sekarang kan sistemnya itu satu game itu 2 episode ya. Jadi ya menurut Anda sih si Geats ini, si serial Geats ini tuh cukup make it simple aja gitu ya. Nggak usah terlalu banyak teori ini itu sama teori dadakan di bagian endgame-nya. Menurut Anda sih ya kemarin yang bagian zombie, yang pas bagian Dapan itu kayak oh ini skornya nggak dihitung karena si Dapan itu mulai berubah jadi zombie. Terus tiba-tiba ada teori lagi kan, lo kok nggak ikut nyerang makanya nggak dapat skor dan lain-lain. Jadi kayak apa ya, tiba-tiba banyak gitu teori-teori tambahannya gitu ya. Jadi ya make it simple aja. Apalagi di bagian endgame-nya itu nggak usah ditambahin teori-teori lagi gitu. Nanti bikin berasa nggak nyaman aja gitu. Jadi chemistry yang udah di build up selama si game ini berlangsung jadi menyimpang gara-gara ada teori dadakan gitu. Dan kalau ngomongin keseluruhan untuk ceritanya, ya pastinya di sini harus tetap hati-hati, apalagi di bagian pacingnya juga. Di sini bagian pacingnya menurut Anda sih ya bisa dibilang agak cool down tapi ya santai gitu teman-teman ya. Dimana di awal kan ngebut banget ya. Jadi nggak usah umbar terlalu banyak plot point dan juga teori-teori yang aneh-aneh lah bisa dibilang ya. Yang menyebabkan nanti bakalan kosong di fase tengah menuju akhir ceritanya si Geats ya. Jadi ya take it easy, make it simple kayak episode 5 ini aja gitu ya. Yaudah guys, segitu aja pembahasannya. Ya episode 5 ini ya menarik menurut Anda teman-teman ya. Tapi menurut Anda sih Azuma ini ya bisa lebih galak lagi. Semoga bisa terlihat lebih galak lagi nanti di episode 6. Karena sepertinya sih highlightnya bakal ke dia. Sama aja gitu kayak kemarin kan si Nago itu episode 3 gitu kan. Dia dapat problem dan segala macem. Terus nanti di episode 4-nya dia langsung langsung di buff abis-abisan kan ya. Jadi nanti kita bakalan lihat highlightnya si Buffa ini di episode 6 kayak gimana. Jadi kita komentarin dulu untuk episode 5 ini seperti biasa di kolom komentar bawah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Ditunggu ya teori-teori dan pendapatnya seperti biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ditunggu untuk episode 6 minggu depan. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan dari kata bye-bye guys.